Halo sahabat Secua, hari ini saya Uri dari PB Percasi sedang berada di Bandung di Hotel Mewangi. Nah, kebetulan hari ini ada kegiatan yang bertajuk Percasi Secua Federated, sebuah turnamen yang pastinya menarik, tapi kita ingin tahu sebetulnya seberapa menarik ya kegiatan ini. Saya ditemani oleh Pak Kristianus Lim. Halo Pak Kris. Halo Mauri. Iya, Pak Kris ini adalah Kabid Binpresnya PB Percasi. Pak Kris, boleh diceritain nggak sih sebetulnya Percasi dan Secua Federated ini kegiatan atau turnamen seperti apa tuh? Iya, Mauri dan sahabat Secua, ini event yang benar-benar untuk pembinaan gitu ya. Jadi pembinaan jangka panjang ya. Ini udah yang ketiga. Oh, yang ketiga ya? Yang ketiga eventnya, dan artinya kalau pembinaan itu terutama ke pecatur-pecatur yang masih junior gitu. Karena itu rating peserta ini dibatasi sampai maksimal 2.250. 2.250 ratingnya. Walaupun tetap masih ada wildcard yang lebih ya, ada 3 orang yang wildcard yang ratingnya lebih gitu ya. Nah itu nggak masalah sih, karena itu malah bagus buat eventnya begitu. Seperti itu. Jadi benar-benar untuk pembinaan pecatur junior, tujuan utamanya itu bisa dibilang lapis kedua, lapis ketiga lah. Lapis ketiga ya? Lapis ketiga tepatnya, karena itu di bawah rating 2.250. Jadi seperti pecatur muda kita yang sudah dapat IM, yang ratingnya udah bahkan tembus 2.400 itu nggak bisa kita ikutkan gitu. Jadi yang di bawah rating tersebut baru itu. Jadi seperti Adit, Nayaka, Duta, terus siapa, Glenn, itu Gilbert dan kawan-kawan itu nggak di sini gitu ya. Jadi ini untuk generasi yang di bawahnya lagi. Oke. Jadi sebetulnya target dari kegiatan atau turnamen ini memang untuk yang junior ini ya Pak ya? Iya, karena mereka ini kan turnamen yang bisa mereka ikuti itu kalau misalnya yang di luar gitu, yang open itu kan terlalu jauh begitu. Terlalu jauh, biayanya mahal, terlalu jauh maksudnya di sini ratingnya terlalu tinggi, dan kalau terlalu jauh levelnya itu manfaatnya nggak kurang gitu. Tapi kalau nih yang kurang lebih berimbang begitu ya, itu mereka akan seperti diberi target yang mereka bisa capai gitu. Jadi ini kayak lebih fokus ya, targetnya disesuaikan sama kemampuan mereka gitu ya. Iya, kita mau mancing mereka biar biar bisa mencapai satu level lagi gitu di Jadi atasnya. Ini bukan yang langsung mau naik ke atas, tapi dia pelan-pelan kayak naik tangga perlahan-lahan gitu ya Pak? Betul sekali, karena di catur nggak bisa tuh. Bauri kalau yang pikir dia bertapa 3 tahun latihan terus ikut tanding langsung jadi itu nggak bakal terjadi. Nggak mungkin ya? Malah nggak bisa dia menerapkan ilmu yang dilatih gitu. Selama latihan itu kan salah bener gitu ya. Itu diperbaiki sedikit demi sedikit. Nah salah benernya ini hanya bisa kalau dipraktekin dan ketahuan gitu. Tapi kalau kita cuman ilmunya, pengetahuannya terus, begitu kita praktek, begitu kita praktek itu kayak nggak keluar gitu. Betul. Jadi setelah selesai baru tahu, oh iya ini sih tahu. Ya tahu, tapi nggak bisa dia keluarin karena memang ini antara praktek dan latihan teori itu harus berimbang gitu. Harus berimbang. Jadi sebenarnya nggak bisa hanya latihan terus, tapi harus juga praktek tuh artinya bertanding ya. Bertanding dengan yang kemampuannya setidaknya setara gitu. Setara atau lebih tinggi sedikit. Nah itu paling bagus karena dia benar-benar dipancing gitu. Dan di Percasi Federated ini memang rata-rata kemampuannya setara Pak? Sebetulnya yang senior itu agak lebih tinggi. Tapi kebetulan seniornya ini udah rata-rata malah di atas 60 gitu. Oh, di atas usia 60 tahun ya? Wow, keren nih ya teman-teman. Sebagian besar di atas yang kita undang lah. Yang kita undang tuh sebagian besar di atas 60 tahun, contohnya Cerdas Barus, Grandmaster ya. Jadi ini kayak opa main sama cucunya nih. Ya, kalau seru di ya? opa main seperti itu. Denny Yuswanto juga kan udah 60-an tuh. Iya. Dan dia ngelawan Kenning, lawan Zak gitu ya, yang usianya di bawah. Jadi mereka ini dulunya pecatur hebat pecatur top Indonesia, bahkan di internasional juga gitu. Cuma mereka kan
udah termakan usia gitu. Jadi dari segi stamina berkurang gitu ya. Terus mungkin berpikirnya sudah lebih lambat. Nah, jadi itu apa sih? Yang junior ini kan mikirnya cepet banget gitu. Jadi bisa kayak mendekati gitu. Nah, ini yang justru bagus banget gitu. Jadi kayak dipersilahkan mencuri ilmunya Iya, gitu ya. iya. Dari yang lebih senior ya. Iya, yang senior Oke. ya juga bagi pengalaman. Bagi ya. pengalaman. Biasanya ya. setelah selesai kan mereka nggak udah selesai gitu aja, suka ngasih petunjuk gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini manfaatnya bagus sekali gitu menurut. Oke. Tapi kalau dari ini kalau kita bicara di bidang Binpres ya, ini memang sudah sesuai target belum Pak? Kegiatan-kegiatan seperti ini? Di bidang Ini karena baru pembinaan 3 kali ya, Mm-mm. karena baru 3 kali masih belum maksimal lah gitu. Tapi nantinya itu saya yakin yang ada di sini nih, yang junior sini akan jadi bintang gitu. Sebagai contoh tadi kita sengaja Grandmaster Jeras Barus tuh waktu di opening kita suruh Lawan main sama- 3 menit, iya. 3 menit plus 2 detik melawan pecatur yang usianya baru menjelang 9 tahun nih. Zak ya. Zak Alexander Chong itu memang bakat terbesar kita saat ini gitu. Dan tadi yang terjadi hasilnya remis di rangka 59. Berarti Itu- berimbang ya? Ya, itu berarti apa? Openingnya teruji, middle game-nya teruji, endingnya juga teruji. Dan terakhir ketika seri, memang masing-masing punya satu pion dan satu kuda gitu, nggak bisa menang dan cerdas terus nawarin remis gitu. Jadi itu keren sekali. Apanya? Ini langkah awal yang Yang kita bagus ya? coba dan langsung seperti ada hasil gitu. Jadi pertemuan antara yang senior sama junior ini ketika dipertemukan dan mereka bertanding ternyata dapat hasil seperti ini ya. Iya, itu. Bisa berimbang tuh artinya menyenangkan sekali ya Pak untuk di bidang pembinaan, artinya itu Iya, ada hasilnya ya. iya, mereka ini target-target yang kita mau capai, yang model seperti ini gitu. Nantinya akan setelah kita akan buat ini setiap babak ya, jadi kita bisa Ya, nantinya evaluasi kita, setiap babaknya. ya sahabat secua, jadi nanti setiap babak kita akan Bincang-bincang ya. bincang-bincang atau kasih ulasan deh. Babak ini nih seperti apa hasilnya, bagaimana dilihat dari bidang pembinaan Binpres. prestasi dan sebagainya. Jadi harus ditunggu terus setiap tayangan kita. Nah, terakhir nih Pak, konsep ini nih, konsep mengadakan turnamen seperti ini, apakah bentuk konsep yang pas untuk kita gitu, untuk para pemain catur di Indonesia, atau mungkin ada konsep lain yang lebih pas kira-kira kalau menurut Pak Kris? Ya, kalau saat ini saya sebut yang paling pas begitu ya. Paling pas ini untuk kondisi di Indonesia ya. Betul. Karena para pecatur yang master yang dulunya hebat ini, yang sudah senior ya, udah sepuh bisa dibilang, karena kebanyakan di atas 60 ya. di atas 60 itu ada 11 orang ya. Ini undangan gitu. Artinya mereka ketika datang ada uang tampil gitu, ada fee. Jadi ada kebanggaan juga ya, mereka sebagai orang yang sudah senior masih diperhatikan oleh PB Percasi untuk Iya, itu untuk kayak mereka. alih Iya, pengetahuan mereka kepada junior. mereka dikasih uang tampil untuk main melawan juniornya dan memberikan ilmu yang pernah mereka miliki begitu. Ini langsung praktek begitu ya, nggak cuma teori tapi praktek begitu. Dan para senior ini yang kita undang ada 11 ya, ada 11. Itu Boleh dari, disebutin siapa aja Pak? ya misalnya Grandmaster Jeras Barus, Oke. Master internasionalnya ada Denny Suwanto, Master internasional Ivan Situru, Master internasional Irwanto Sadikin, ada Hamdani Rudin, Master FIDE, kemudian Master nasional kayak Sudung Tampu Bolon, Iya. kemudian ada Master nasional Asian Panggawean dan kawan-kawan gitu ya. iya. Jadi mereka dulunya pernah top dari level Master nasional sampai Grandmaster. Nah itu mereka datang dikasih fee, bertanding, ruangan kamarnya disediakan, makannya juga disediakan 3 kali begitu. Jadi mereka betul-betul tanding untuk enjoy gitu, main, keluarkan seluruh ilmu mereka, beri pelajaran anak-anak ini, beri pelajaran tuh ya kalau bisa kalahkan ya kalahkan gitu. Jadi ini kayak Jadi simbiosis mutualistis konsep gitu. yang
benar-benar pas buat kita ya di Kondisi Indonesia. di Indonesia cocok karena mereka ini yang master-master yang udah top pun kalau sekarang di usia mereka ikut turnamen open misalnya untuk Dan dapat hadiah keluar utama negeri segala macam agak sulit ya Pak ya. udah sulit. Mereka kalaupun di luar negeri mungkin tandingnya di kejuaraan veteran gitu yang di atas 50, di atas 60. Dan sulit menandingi lawan-lawan mereka dengan biayanya juga yang nggak Biayanya yang besar. terutama ya biaya besar ya. Oke. Terima Jadi kasih ini Pak event yang saling menguntungkan ya, buat junior menguntungkan, Buat seniornya buat senior juga. menguntungkan juga gitu. Oke, Seperti itu. sip. Jadi sahabat secua, jadi tadi itu bincang-bincang saya dengan Pak Christian Muslim. Ternyata sangat menarik ya kegiatan ini, tidak hanya dari sisi pembinaan prestasi juga, tapi ada human interest-nya tuh. Iya. Jadi ada bagaimana kita menghargai para senior kita. Jadi kita tidak melupakan nih para olahragawan yang sudah mungkin usianya sudah lanjut dan sebagainya, kita masih memperhatikan. Jadi PB Percasi mencoba merangkul semuanya, tidak hanya yang muda-muda ini kita mau angkat, tapi yang tua juga kita perhatikan. Kira-kira gitu. Iya, dan Betul, itu Pak kita harus terima kasih sekali dengan ketua umum kita ya. Betul. Ini semua ide betul. dari Pak Utut Adianto, Grandmaster Utut Dan Adianto. bukan cuma ide, beliau juga yang Mensupport semuanya. mensupport semuanya gitu. Tidak hanya ide, jadi lengkap, ide dan segala-galanya. Iya. Oke. Hingga bisa dilaksanakan dengan baik ya di babak pertama ini Oke, semua semoga berlangsung baik. berjalan lancar. Jadi kita akan ketemu lagi besok-besok ini untuk membahas setiap pertandingan di setiap babaknya. Jadi ditunggu aja. Kira-kira ada hal menarik atau kejutan menarik nggak dari teman-teman yang senior ini atau dari para pemain junior kita? Kira-kira gitu ya. Oke sahabat Joa, sampai ketemu lagi.